aku menemukan dirimu. Bab 067. Chika terkesiap, ia menolehkan kepalanya ke arah Brian. Chika membulatkan matanya saat melihat sosok pria yang dikenalnya itu. "Kakakmu," ujar Chika. "Hai. Ketemu lagi kita," ujar Brian seraya tersenyum pada Chika. Chika tersenyum kikuk. "Iya, Kak," sahutnya. "Kenapa kamu berdiri di depan rumahku, Hem?" tanya Brian. Jadi ini rumah milik kakak." "Ah, kebetulan sekali kalau gitu. Apa aku boleh minta mangga muda itu? Aku ingin sekali mangga muda untuk dirujak," pinta Chika tanpa basa-basi dengan wajah melasnya. Brian terkekeh, ia merasa gemas pada Chika. "Tentu saja boleh, tunggu sebentar ya, aku mau suruh supirku untuk mengambil mangga itu," sahut Brian. Chika menganggukkan kepalanya cepat seraya tersenyum lebar. Brian yang melihat senyuman Chika, ia semakin terpesona pada sosok Chika. Tidak berselang lama, Brian pun datang menghampiri Chika kembali dengan tangan yang membawa seplastik mangga. "Ini mangganya, ambillah," ujar Brian seraya memberikan seplastik mangga itu pada Chika. Dengan senang hati, Chika menerima mangga itu. "Terima kasih banyak ya Kak. Semoga rezeki kakak melimpah karena sudah memberikan aku mangga sebanyak ini." "Sekali lagi terima kasih," ujar Chika seraya membungkukkan badannya. Setelah mengatakan itu, Chika pun berlalu pergi dari hadapan Brian dengan senyum sumringahnya. Brian hanya menatap cengok ke arah Chika. Sepersekian detik kemudian Brian tersadar, "Ya ampun." Dia langsung pergi begitu saja setelah mendapatkan mangga itu. Aku semakin tertarik padanya," gumam Brian seraya tersenyum tipis. Di sisi lain, Fahri sedari bangun tidur hingga sekarang, ia tiada hentinya bolak-balik menuju kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya yang minta untuk dikeluarkan. "Ya ampun, Fahri. Kamu itu kenapa sih? Kenapa sedari tadi kamu muntah-muntah terus? Makanya jangan telat makan dong. Lihatlah sekarang, mah kamu jadi kambuh, kan? Sudah berapa kali kamu keluar masuk kamar mandi karena muntah itu?" gerutu Bu Linda seraya mengusap-ngusap tengkuk Fahri. Fahri juga gak tahu kenapa Fahri bisa. Lagi-lagi Fahri memuntahkan isi perutnya. Namun, yang keluar hanyalah air saja. "Nanti kita ke dokter lagi untuk periksa. Tunggu sampai siang, jika sampai siang kamu gak ada perubahan, kita langsung ke rumah sakit," ujar Bu Linda. "Tunggu sebentar, Mami bawakan dulu air hangat untukmu, agar perut kamu terasa enakan," sambung Bu Linda. Bu Linda pun melenggang pergi dari dalam kamar mandi yang berada di kamar tamu. Lalu ia melangkahkan kakinya menuju dapur. Fahri terus saja memuntahkan seluruh isi cairan yang ada di mulutnya. "Arg, gak mau. Gue gak mau seperti ini terus, gue gak sanggup," teriak Fahri frustasi. Fahri yang sudah lelah, ia melangkahkan kakinya menuju luar kamar mandi, lalu ia mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Fahri seketika menelan ludahnya saat ia tiba-tiba menginginkan memakan yang masam-masam dan yang kecut-kecut. "Enak kali makan yang masam, yang kecut, gue jadi mau makan lemon," guamam Fahri. Seakan melupakan rasa mualnya, Fahri beranjak dari duduknya untuk mengambil lemon ke dapur. Namun, baru saja Fahri melangkah beberapa langkah, tiba-tiba rasa mual melanda lagi dirinya. Fahri dengan cepat berlari menuju kamar mandi lagi untuk memuntahkan isi perutnya. Fahri menjambak-jambak rambutnya kasar hingga berantakan. Pasti ini ada yang ngeguna-guna gue. Gue gak mau, gue capek, sialan. Dasar brengsek. Gue capek harus muntah-muntah terus dari tadi.
Siapapun itu tolongin gue lemes. Teriak Fahri lantang. Pada saat siang harinya, Cika tengah duduk-duduk santai di taman belakang rumahnya dengan ditemani oleh Bik Yati. Bik Yati adalah pembantu rumah tangga yang diutus oleh Pak Lazuardi untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bik, mangga tadi pagi yang aku bawa dari tetangga depan mana? Iya. Tolong bawakan ke sini dong, aku mau makan mangga itu, sepertinya segar deh makan yang masam-masam siang-siang begini, ujar Cika. Bik Yati mengangguk patuh, dengan cepat ia beranjak dari duduknya, kemudian berlalu pergi ke dapur. Aduh, kenapa aku malas ngapa-ngapain ya? Aku maunya tiduran saja, makan, lalu tiduran lagi. Senikmat inilah nganggur. Aku pikir aku akan bosan setelah keluar kerja, ternyata malah nikmat, kekeh Cika. Tidak berselang lama, Bik Yati datang kembali menghampiri Cika. Non, ini mangganya, sudah bibi cuci, ujar Bik Yati seraya memberikan beberapa buah mangga muda pada Cika. Cika tersenyum sumringah, ia langsung saja menerima mangga itu. Kemudian ia memakan mangga itu begitu saja tanpa dikupas kulitnya terlebih dahulu. Bik Yati yang melihat Cika menggigit mangga muda itu tanpa ekspresi, ia hanya bisa meringis ngilu, terkadang. Bik Yati menelan ludahnya. Non, itu teh pasti hasem pisan atuh mangganya, ujar Bik Yati dengan logat bahasa Sundanya. Cika menggelengkan kepalanya, nggak kok gak hasem Bik. Sok atuh bibi cobain kalau mau mah, sahut Cika. Bik Yati menggelengkan kepalanya dengan cepat, nggak mau, bisa-bisa bibi teh nanti sakit perut, pasti hasem pisan eta mah, ujar Bik Yati seraya bergidik ngeri. Cika hanya terkekeh, ia terus saja memakan mangga muda itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tep, tep, tep. Terdengar suara derap langkah, suara langkah kaki itu terdengar menuju ke arah taman belakang. Siapa yang datang, Bik? Apa bapak? Atau Aulia? Bukankah Aulia masih sekolah? Tanya Cika. Bik Yati menggeleng tanda ia tidak mengetahui, bibi jak tahu, non. Sebentar bibi lihat dulu, sahutnya. Saat Bik Yati hendak beranjak dari duduknya, ia ketika mengurungkan niatnya saat mendengar suara bariton seseorang. Cika, panggil seseorang itu. Cika memutarkan tubuhnya ke arah belakang, dilihatnya Pak Lazuardi lah yang datang. Papi, sahut Cika. Lagi ngapain kamu? Kenapa siang-siang begini malah duduk di taman? Ayo masuk. Lihatlah cuaca siang ini sangat panas sekali, ujar Pak Lazuardi. Cika mengangguk, tanpa membantah, ia pun beranjak dari duduknya, lalu melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Cika dan Pak Lazuardi pun mendudukkan tubuhnya di atas sofa ruang keluarga. Baru saja Cika dan Pak Lazuardi mendudukkan tubuhnya, datanglah Pak Gunawan dari arah kamarnya dengan langkah yang masih terlatih-tatih. Astagfirullah, Bapak. Kenapa Bapak malah keluar kamar? Bapak kan bisa panggil Cika kalau mau keluar, ujar Cika seraya menghampiri Pak Gunawan. Cika memapah Pak Gunawan untuk dibawanya menuju sofa ruang keluarga. Guna, gimana keadaanmu? Tanya Pak Lazuardi pada Pak Gunawan. Pak Gunawan tersenyum seraya mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Alhamdulillah keadaanku semakin membaik, Adi. Terima kasih kamu sudah banyak sekali membantuku. Aku gak tahu harus dengan cara apa membalas kebaikanmu, sahut Pak Gunawan. Pak Lazuardi berdecak kesal, cek. Kamu ini, seperti sama siapa saja. Kita itu sekarang sudah menjadi keluarga. Bukankah dari dulu kita memang keluarga? Sudahlah. Kamu itu ngomongnya melantur saja, ujar Pak Lazuardi. Pak Gunawan terkekeh, baiklah. Apa aku boleh bertanya pada kalian?
Tanya Pak Gunawan. Pak Lazuardi dan Cika seketika saling pandang, lalu mereka kompak menganggukkan kepalanya. Sebenarnya ada masalah apa kamu sama Fahri, nak? Tanya Pak Gunawan pada Cika. Cika menghela nafasnya panjang, hufet. Cika dan Mas Fahri itu gak ada masalah apa-apa, Pak. Hanya saja Cika dan Mas Fahri sedang menenangkan diri masing-masing. Cika hanya kesal pada Mas Fahri karena Mas Fahri yang sudah ingkar janji sama Cika, sahut Cika. Pak Gunawan mengangguk paham, kalau bisa jangan lama-lama lari dari suamimu, nak. Gak baik itu, pulanglah ke rumah suamimu, ujar Pak Gunawan. Cika hanya terdiam, sebenarnya ia ingin pulang dan menemui Fahri. Baiklah, aku akan pulang nanti kalau aku mau, sahut Cika. Pak Gunawan menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Ish, kamu ini. Kesalnya. Pak Lazuardi menoleh ke arah Cika. Cika, kalau kamu mau pulang, pulang saja. Apalagi Fahri saat ini sedang sakit, tapi dia bandel sekali. Dia gak mau dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, ujar Pak Lazuardi. Cika mengernyitkan keningnya bingung, Fahri sedang sakit. Bukankah baru saja kemarin Fahri bertemu dengannya? Cika menatap Pak Lazuardi dengan serius. Mas Fahri sakit. Cika kemarin ketemu sama Mas Fahri di toko kue, dan Mas Fahri baik-baik saja, Pi, ujar Cika. Fahri sakit semalam. Asal kamu tahu, Fahri semalam datang ke komplek ini untuk mencarimu, dia sudah tahu keberadaanmu. Bukannya menemukanmu, Fahri malah terkena masuk angin dan ia selalu saja muntah-muntah, tutur Pak Lazuardi. Cika mengangguk paham, terus keadaan Mas Fahri. Apakah sudah membaik saat ini? Tanya Cika. Pak Lazuardi mengangguk pelan, sudah cukup membaik. Namun, Fahri terkadang masih mual dan muntah, sahut Pak Lazuardi. Mual, muntah. Seperti orang hamil muda saja, gumam Cika yang masih bisa didengar oleh Pak Lazuardi. Pak Lazuardi menatap Cika dari samping seraya memicingkan matanya tanpa berkedip. Orang hamil. Masa iya Fahri hamil? Tunggu-tunggu. Apakah Fahri mengalami hamil simpatik? Ucap Pak Lazuardi dalam hati. Cika kamu sedang menggenggam apa itu? Tanya Pak Lazuardi. Cika menoleh ke arah tangannya. Oh ini mangga muda, Pi. Cika sedang ingin makan mangga muda, jawab Cika. Brak. Pak Lazuardi menggebrak meja dengan sangat kencang, hingga membuat Cika dan Pak Gunawan terperanjat kaget. Cika sepertinya kamu hamil, pekik Pak Lazuardi. Cika dan Pak Gunawan saling pandang. Mereka kompak mengerutkan dahinya. Hamil? Kok hamil sih Pi? Tanya Cika bingung. Ish kamu ini. Lihatlah, kamu kenapa memakan mangga muda? Biasanya yang memakan mangga muda itu orang yang sedang ngidam, ujar Pak Lazuardi. Cika terkekeh, enggaklah, Pi. Mana ada Cika hamil? Buktinya Cika gak mengalami apapun, seperti mual, muntah dan gejala lainnya yang terjadi pada ibu hamil. Cika masih berusaha menyangkal jika dirinya tidaklah hamil. Iya, kamu memang gak mengalami gejala kehamilan, Cika. Tapi, Fahri yang mengalaminya. Papi sih yakin jika kamu sedang hamil, sahut Pak Lazuardi. Cika terdiam seraya memegang perutnya yang rata itu, ia tengah mencerna semua ucapan yang dilontarkan oleh ayah mertuanya itu. Apa iya aku hamil? Papi ada-ada saja, gumam Cika. Tapi, gimana kalau aku hamil? Ya gak gimana-gimana dong kalau aku hamil, ini kan anak ada bapaknya. Gerutu Cika dalam hati. Pak Lazuardi beranjak dari duduknya, papi pulang dulu, mau ngambil berkas di rumah yang tertinggal. Sebaiknya kamu periksa aja untuk memastikan, apakah kamu hamil atau tidak, ujar Pak Lazuardi.
Iya nanti Cika akan periksa, Pi. Papi hati-hati ya, sahut Cika. Pak Lazuardi mengangguk, ia pun melangkahkan kakinya menuju luar rumah. Sedangkan Brian, ia sedari tadi tiada hentinya menatap ke rumah Cika. Brian ingin sekali berkunjung ke rumah Cika. Namun, Brian takut jika dirinya malah akan membuat Cika terganggu. Gue pengen kenalan lebih jauh sama tuh cewek. Gimana caranya ya? Gumamnya seraya mondar-mandir tidak jelas di depan teras rumahnya.